Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ilaina alkitab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ولبيته وذريته أجمعين أما بعد اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل إلى المعرفة والعلم آمين يا رب العالمين. Puji syukur hadir Allah, laulahu ma wasaltu ila hadzal makanil mubarak. Kalau bukanlah karena Allah kita tidak bertemu dan saya tidak mungkin menginjakan kaki di pesantren Abuya Dr. Busra Karim Hafizahullah. Ini baru asli Abuya. Kalau ini Abuyanya masih junior. Dan semua itu tentu karena Allah itu maha transenden, laisa kamitslihi syai', la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Maka rahmatnya ini Allah tajallikan, Allah nyatakan, manifestkan pada diri seorang yang mulia yang disebut akhlaknya azim, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulu guru daripada ulama kita di Nusantara namanya Syekh Abdurrahman Al-Ahdal Al-Yamani, Sayyid Habib. Beliau guru dari Syekh Nawawi Al-Bantaji, guru juga daripada Syekh Abdul Somad Al-Falembani, Syekh Arsyad Al-Banjari. Murid-murid beliau ini, murid-murid Sayyid Ahdal ini, itulah yang menjadi guru dari Syekhana Khalil. Itulah yang jadi guru daripada pendiri-pendiri bangsa ini, negeri ini, yang mempertahankan Ahlus Sunnah sebelum Indonesia berdiri. Ya. Kalau nggak ada mereka, kita nggak tahu kemana bersanad. Jadi kitab-kitab sekarang itu dari beliau. Sayyid Abdurrahman Al-Ahdal punya guru namanya Sayyid Ahmad bin Idris Al-Idrisi. Beliau dapat ijazah dari gurunya namanya Salawat Azimiyah. Silakan nanti dilihat. Itu mensyarah keaziman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saya mendapat ijazah salawat ini waktu berkunjung ke salah satu ulama di Brunei. Ya. Ada seorang sayyid, marganya Al-Kaf, dan saya meminta ijazah aurat Idrisiyah Ahmadiyah. Salah satunya salawat azimiyah. Itulah karena keaziman beliau, insya Allah meskipun diri kita ini kotor, kita nggak ada yang maksum ya, kecuali nama dari murid Syekhana Khalil dilasem namanya Syekh Maksum. Namanya maksum, tapi hakikat zat beliau dan zat kita sama, tidak maksum. Maka kita ini mahalul khata wa nisyan, bal mahalul isyan. Kita ini mahal kedurhakaan. Nggak durhaka di mata, di telinga, nggak di telinga, di kolbu, nggak di kolbu, di lisan. Begitulah setiap hari. Ja'alan Allah minat tawwabin. Amin ya rabbal alamin. Perlu saya kasih tahu bahwa gelar Abuya itu bukan saya yang buat, ya. Itu dikasih oleh guru saya juga. Ya, maka yang paling pantas untuk beliau lah yang dipanggil Abuya. Ya. Kalau saya masih belum pantas. Namun di kampung saya di Sumatera Barat, Minangkabau, semua mu'alim dipanggil Buya tanpa A. Maka Abuya bukan kampung saya, itu dari guru yang lain. Ya. Nah, terlepas dari gelar itu, para kiai, para nyai, para mahasantri yang pasti dimuliakan Allah bil ilmi wal amal. Ya. Judulnya mengerikan sekali itu ya. Urgensi kitab kuning, apalagi dalam berbangsa dan bernegara. Kalau bahasa saya, daur al-kutub al-arabiyah safra gitu ya, fi ta'amul bid-daulah barangkali ya, wa sya'ab.
Apakah santri-santri, para kiai ketika ngaji kitab lalu ketinggalan? Menurut saya sebaliknya. Justru kemajuan santri, kemajuan kiai itu ketika dia pegang kitabnya. Maka mohon maaf nih para kiai, kajian yang paling menarik seumur hidup saya adalah pengajian umum kah itu, pengajian di pesantren kah itu, yang ada kitab di depan kiainya. Sepakat nggak? Tapi kalau pengajian gak ada kitabnya, kiainya paling-paling ya mengulang yang dia dulu ulang, yang dia udah lupa kalau dia telah mengulang-ulang itu. Mungkin lucunya diulang-ulang, lawaknya diulang-ulang, karena memang bingung mau apa lagi. Maka saya melihat sosok dari guru-guru kami banyak sekali. Ini yang menginspirasi saya untuk ngaji kitab. Maka nanti malam mohon disediakan kitab aja di depan Pak Kiai. Ya, ihya kayak apa, kayak terserah lah apa. Tabarukan baca kitab, karena sekarang kita membicarakan keaziman kitab. Ya. Ada hal yang menarik yang kita lupa di Quran. Misalnya ayat, nggak usah ayat-ayat yang rumit kita hafal, yang sering kita baca terutama 15 hari terakhir Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ini uslub bahasa saja. Sesungguhnya kami anzalnahu, kami menurunkannya. Kata menurunkannya ini punya makna yang jarang kita ingat, bahwa untuk menerima ilmu Alkitab kita mesti di bawah. Kolbu ini harus di bawah dulu, kepala ini harus di bawah dulu, rohani ini harus dihinakan dulu. Menghinakan diri kepada Allah, beradab kepada Sayyidina Rasulullah dan pewaris baginda Rasulullah SAW, itulah yang disebut warasatul anbiya. Baru nyampe inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kenapa disebutkan Lailatul Qadar? Lailatul Qadar secara harfiah, ini kita nggak bicara asbabun nuzulnya, kita bicara secara harfiah saja dulu. Fi Lailatul Qadar, pada malam yang qadar. Qadar itu dalam bahasa Arab artinya dhayyiq. Contohnya ada ayat wa man qudira alaihi rizquhu. Apa artinya wa man qudira? Wa man daqa alaihi rizquhu. Siapa yang disempitkan rezekinya. Maka Lailatul Qadar, kata Imam Al-Hafiz Ibnul Jauzi, kawan dari Ibnu Asakir. Orang ini bertiga dengan Ibnu Khuzamah, pengarang kitab Al-Muwaffaq Ibn Qudamah. Tiga orang ini. Ini tiga orang pernah suluk kepada Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani 40 hari. Tapi bihadal arba'in asbaha haula min kibaril ummah. Ya, karena 40 hari bersama Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani, Allah angkat derajat mereka dan dikenang di kalangan santri di semua tempat. Ibn Asakir, pengarang hadis, pengarang sejarah. Ibnul Jauzi, kritikus sufi, tapi dia sufi. Dia mengkritisi Ghazali, tapi dia pengikut Ghazali. Kalau sekarang kan enggak, mengkritik orang sekaligus menghancurkannya, seperti kata Abu Ya tadi. Ya. Kalau ini tidak, Ibnul Jauzi mengkritisi Imam Ghazali, tapi ingin membersihkan nama Imam Ghazali. Maka dia ikhtisarlah kitab Ihya. Ikhtisar kitab Ihya ini diikhtisar lagi oleh murid-muridnya. Maka ada namanya Minhajul Qasidin. Nah, inilah saya senangnya. Minhajul Qasidin dipakai oleh kalangan Salafi Wahabi hari ini. Kita berdoa semoga ini asbab mereka menjadi sufi. Ya. Ini 40 hari ngaji ke Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani. Imam Ibnul Jauzi dengan keberkahan liqa'nya dengan Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani mampu mengistisir yang tersirat di ayat-ayat tersebut. Salah satu maknaan ini adalah berkah dari riyadhah beliau, bahwa al-qadar bermakna dhayyiq. Lailatul Qadar itu malam yang sempit. Kenapa disebut malam? Kenapa disebut sempit? Nah, ini juga ada kaitan dengan Isra Mi'raj.
Kan subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Disebut malam, kenapa enggak nahara? Karena memang malam. Inilah nanti hubungannya ke Imam Suyuti. Kata Imam Suyuti, hadzal ilm laysa bitamanni wala la'alla wala laita. Ya, ini ilmu bukan ketika engkau mengatakan coba kalau saya dulu nyantri, coba kalau saya kayak Abuya Busra maksudnya ya. Coba kalau saya coba seandainya guru meninggal, kiai meninggal, apa kata kawan? Ya Allah, kiai itu sudah meninggal, saya belum sempat ngaji. Nah itu kata ngomong, ya laitani. Itu akibat ngomong tadi. Hazal alam kata Imam Suyuti harus bisahar. Apa arti bisahar? Melek malam hari. Itulah Lailatul Qadar. Lailatul Qadarnya seorang muta'allim dan mu'allim ketika anzalnahu, kami turunkan ilmu laduni futuh ke dalam qalbunya. Itu baru. Setelah itu apapun kitab di depannya dia akan sanggup membahas, karena ilmunya bukan dari kitab, daripada yang menurunkan kitab. Tapi kenapa harus ada kitab? Masih ingat Sayyidina Nabi SAW di musim pacaklik perang, di saat perang baginda Rasulullah SAW kehabisan air. Maka Nabi dan para sahabat berkumpul. Apa kata Nabi? Berapapun airmu kumpulkan di wadah ini. Maka semua ada yang 1 tetes, ada 2 tetes, semua ngumpulin. Lalu tangannya ditaruh. Kenapa Rasulullah tidak langsung menaruh tangannya begini? Kenapa? Nah inilah al-qaid bil asbab itu lazim. Berkait, bersandar kepada asbab secara zahir itu suatu hal yang mesti dilakukan. Kalau Allah mau, ini santri-santri langsung jadi wali. Tapi ntar ngomongnya aneh-aneh, bisa langsung. Kalau Allah mau, Nabi Muhammad dari kecil sudah dikenal sebagai Rasul. Tapi kenabian beliau sebelum beliau lahir. Tidak benar kalau beliau diangkat umur 25. Coba cari satu teks saja di Quran, di Sunnah, di Ijma', di Qiyas, di Sirah Nabi bahwa beliau diangkat umur 25, enggak ada. Umur 40 enggak ada. Kenapa muncul taklim, daras Nabi Muhammad diangkat umur 25? Saya bingung tuh dari mana tuh. Mungkin Pak Kiai ketemu teksnya, mohon kasih tahu saya. Siapa tahu saya yang tersesat, kan kontroversi kata tadi ya. Bukan semua kitab-kitab sirah itu, enggak ada. Belum ketemu maksudnya lebih pas ya. Yang paling jelas di Sahih, di Sunan Tirmizi, di Sunan Darimi, Al-Hakim. Apa kalimatnya? Sahabat datang, qila ya Rasulullah. Kata Abu Hurairah nih, ada yang bertanya, wahai Rasulullah, mata takunu nabiyyan? Engkau jadi nabi kapan? Apa jawaban Nabi? Adam baina ma'in wa tin. Adam belum, masih tanah, masih air. Belum ada Adam, saya sudah jadi nabi. Berarti beliau telah diangkat jadi nabi sebelum alam semesta ini dicipta. Beliau yang pertama dicipta. Nah itu semua turos-turos kita. Kenapa gak baca itu? Nah, ini contoh-contoh aja ya. Nah, tapi Allah menginginkan asbab berlaku pada Nabi Muhammad SAW. Kalau Allah mau, kenapa Nabi Muhammad harus hijrah? Sehingga Nabi berkalap ke bumi Mekah. Apa kata Nabi? Ketika beliau Fatuh Mekah, Nabi ngomong ke Mekah, wahai Mekah, wahai tanah Mekah, kalau bukanlah aku diusir oleh kaumku, tentu aku lebih suka tinggal di sini. Lalu beliau balik lagi. Nah itulah dalil merantau ya. Itu dalil saya itu Abu ya. Beliau kan ngomong ketika dikabarkan oleh Waraqah bin Naufal ya, nanti kamu akan diusir kaummu. Nabi bertanya, awa mukhriji? Apakah mereka akan mengusir aku? Nabi sendiri sebenarnya tidak siap awalnya ketika dapat wahyu harus diusir. Kontroversi juga, lebih kontroversi dari Ar-Razi, nggak ada apa-apanya ya.
Dan itu sudah sunatullah. Tapi saya tidak pantas disamakan dengan beliau ya. Beliau azim sya'nu ya. Nabi mesti ambil asbab ya, mesti ambil asbab. Nah, inilah kenapa jika di ungkapan isyari namanya tafsir isyari ada Lailatul Qadar ya, maka kullu lailatin Lailatul Qadri, setiap malam itu ada Lailatul Qadarnya. Bagi siapa? Liman qama wa sahar, bagi yang malam itu dia qiyam dan dia bergadang. Inilah amalan Imam Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Imam hatta Syafi'i, hatta Ahmad ya, hatta Al-Bukhari, semuanya mengalami itu. Maka kita ini jauh, kita nggak mungkin sampai seperti mereka dulu. Wajar 4 mazhab yang kita pakai hari ini, terutama Syafi'i, tak tergantikan. Orang-orang kayak kita mau gantikan, mau tidur handphone, bangun tidur handphone, mau lawan Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i baca 1 ayat berhenti, kalau kita lewat TikTok berhenti. Wah, nggak berhenti tuh, karena dia TikTok ini memang sengaja diprogram pendek dan menarik. Setelah itu putar lagi sampingnya, putar lagi bawahnya, geser gitu. Begitu terus. Saya mau tanya, jauh di hati ya, awal beli handphone, beli smartphone gimana? Langsung bisa atau gaptek? Besok sama semua kita. Awal beli handphone, smartphone, kita nggak terbiasa. Tapi setelah biasa, candu. Itulah hebatnya smart qalbu. Itulah kenapa ahli wirid, ahli zikir, ahli baca kitab malam hari kecanduan ngolah itu, geser-geser itu di kolbunya, geser-geser itu di kepalanya. Coba lihat chip yang ada memori di situ di handphone, kecil sekali. Coba otak kita gede begini. Ini kalau dibuka gede. Kalau di komputer ada prosesor, masih gedean kepala ini. Sangat besar kepala ini. Cuma kita tidak mengaktifkannya. Betul kalau dokter mengatakan tidur harus 8 jam sehari, tapi ini nggak berlaku bagi imam yang 4. Coba imam yang 4 tuh nggak ada yang tidur 8 jam sehari, nggak ada. Abu Hanifah pernah digosipkan indah sama orang. Dia lagi jalan di gang, tahu-tahu ada orang ngumpul-ngumpul. Itu loh si Nu'man, nama kecilnya Nu'man. Si Nu'man, dia kalau malam hari, waktu saya bangun malam hari, dia masih sholat. Saya bangun lagi, dia sholat. Saya bangun lagi subuh, dia lebih duluan pergi ke masjid. Nu'man ini memang luar biasa. Sepertinya dia qiyamul lail tamaman kullah. Dia qiyamul lail setiap malam. Kullul lail, dari awal malam sampai akhir malam dia nggak tidur. Padahal Abu Hanifah, dia punya rahasia. Dia tidur dulu jam 12 baru bangun. Kalau kita dipuji begitu seneng ya. Ngamalin 50%, pujiannya 100%, seneng ya. Ilmunya 50%, viewernya 100%, suka ya. Kita menipu diri sendiri. Makanya kita suka di like orang, suka di view orang, ditonton orang. Kita menipu diri sendiri. Kalau mereka tahu kita siapa, mereka nggak akan suka nonton kita ya. Benar nggak? Ayat itu banyak sekali. Imam Abu Hanifah mendengar itu, jadi mereka bercerita, telinga beliau dengar. Inilah hebatnya orang qiyamul lail, telinganya kuat. Akhirnya beliau mengatakan, demi Allah, aku tidak mau dipuji dengan sesuatu yang aku tidak amalkan. Insya Allah malam nanti sa'aqumul lail kullah, aku akan qiyamul lail sepenuhnya. Imam Abu Hanifah mursyidnya sudah mati semua. Hamad bin Salman sudah meninggal. Maka mursyidnya adalah alam. Siapapun yang berbicara tentang dia, ujiankah itu atau cacian, itu gurunya.
Ini yang diambil Imam Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin. Orang yang tidak punya mursyid, carilah kawan. Yang tidak punya kawan, lihatlah musuh. Musuh itu adalah mursyid, tapi mursyid kegelapan. Maksudnya apa? Yang paling tahu aib kita musuh. Jadi jika ingin memperbaiki diri, lihat komentar musuh terhadap kita. Hater namanya kalau di dunia netizen itu, Abu ya. Apa kata-kata si hater ini, si pembenci ini terhadap kita? Kita lihat, benarkah? Jangan marah. Gak usah buat video langsung balas, gak usah. Ya, tanggapin, balas lagi. Itu cara dia sangat kecil begitu. Abu Hanifah tidak balas, dia perbaiki dirinya. Imam Ghazali juga sama. Ketika ada orang memujinya, dia lihat, bos, aku tidak pantas dipuji seperti itu. Maka itu seakan-akan dia mengatakan, yang mengizinkan orang itu memujiku siapa? Allah. Sebenarnya Allah sedang menyuruhku qiyamul lail setiap malam, sepenuh malam. Ketika ada orang mencaci maki dia, apa kata dia? Hamad bin Zaid yang mengatakan Imam Abu Hanifah ini mubtadi'. No. Abu Hanifah, imam besar, disebut ahli bid'ah. Ketika meninggal disebut najis, najasatul ard. Ada di kitab-kitab semua, di kitab Nu'aim, di kitab Zahabi, lengkap itu. Sekelas Abu Hanifah, qiyamul lail setiap malam, kullu lail, ya, sepenuh malam. Itu dikatai najis oleh Imam Muhammad bin Zaid, tapi beliau nggak marah. Saya nggak pernah mendapat satu riwayat Abu Hanifah menjawab kalam Muhammad bin Zaid. Nah, ini pelajaran besar buat kita. Kalau ada orang mengkontroversikan kita, kita nggak perlu balas kontroversi itu. Ya, kita jawab dengan cara yang positif. Ya, kita ngaji-ngaji aja. Ya. Terutama kepada adinda para mahasantri, ya. Nih kiai-kiai kita ini nggak usah disuruh bawa handphone untuk merekam dirinya. Kalian kalau mau terkenal, bikin dulu kiainya terkenal, ya. Jadi kalau ngajar, minta izin, Pak Kiai, izin dong mau melive-kan. Tapi profesional dikit, pakai mic lah ya, modal dikit lah. Videonya ada, mulutnya gerak-gerak, suaranya nggak jelas, sama aja bohong. Jangan biarkan kiai kita mau khutbah, dia rekam-rekam dirinya sendiri, kan memalukan. Khidmat, kalau mau khidmat begitu caranya. Kembali ke yang tadi. Jadi ini ngambil dari inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maka kebangkitan spiritual dan intelektual itu tidak lepas dari malam. Ya. Saya dulu ngaji Ihya itu malam hari. Ngaji Hikam dulu pernah malam hari. Sebelum ketemu kitab-kitab yang lain, ketemunya kitab Ihya, Hikam, I'an-Tolibin. Jadi itu kitab pertama yang saya pelajari. Kayaknya terlalu cepet ya. Seharusnya kan kitab kecil dulu ya. Risalah Mu'awana gitu ya. Al-Bidayah wa Nihayah, Bidayatul Hidayah. Seharusnya itu. Tapi guru saya maunya ngaji kitab yang berat. Maka kita kemudian ketika mulai remaja harus mencari asasnya lebih kuat supaya tidak melenceng dari apa yang kita sebut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Jadi ini inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah menurunkan Al-Quran, menurunkan Alkitab, menurunkan ilmu. Jika kepada Rasulullah itu dari atas ke bawah, Rasulullah pun menjadikan dirinya di bawah. Maka kita harus merendah kepada pewaris-pewaris para nabi. Insya Allah ilmunya langsung masuk. Dan tidak banyak orang-orang yang memahami ini, sehingga memang banyak santri, tapi sedikit sekali yang menjadi pewaris. Itu saya heran. Santren banyak sekali. Ini santri kita berapa di sini ya Bu ya? 1000 ya? Yang mondok 1000, belum lagi yang lain. Tapi kenapa gak semuanya jadi ulama? Gak apa-apa, gak usah khawatir ya. Ulama itu kan gak mesti ngajar kitab toh. Seandainya nanti ada yang jadi engineer, tapi jiwanya jiwa ulama, itu juga bagus ya.
Mau jadi polisi, kamu jadi tentara, kamu jadi presiden, mau jadi politisi. Seperti Abuya kan pernah jadi politisi kan? Ya, dan berhasil lagi 2 periode Abuya ya. Itu tanda bahwa santri nggak melulu baca kitab, harus mengerti kita sebut map politik. Berpolitik kalau nggak ngaji kitab nggak akan beres. Saya mengambil bagian ini, yang bagian terakhir sebelum kita diskusi ya. Yang tadi mukadimah, yang ini mukadimah. Ada satu kitab, mohon para kiai cari kitabnya, dan PDF-nya sudah ada, Al-Ghiyathi, karya Imam Al-Juwaini, Syekhu A'immatina, guru dari imam-imam kita. Imam kita yang bernama Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali qaddasallahu sirrahu, futuh usul fiqh dan fiqhnya, mantiknya lewat Imam Al-Juwaini. Beliau ini Al-Juwaini bukan orang Arab murni. Beliau tinggalnya di Persia, satu kota yang maju namanya Naisapur, kampungnya Imam Muslim. Imam Al-Juwaini pergi haji, tapi di mana dia berdiri, di mana dia duduk, di situ ada orang yang ingin ngaji kepadanya. Di zaman dulu kalau haji minimal 6 bulan sampai 1 tahun sakan ya, yang kuswi maka fi Madinah, fil Madinah. Makanya sampai hari ini di Mekah itu kalau nyari orang Indonesia pasti inisial depannya M, Madura. Ya, mau cari mutawif Madura, mau cari majelis Madura. Majelisnya Rusaifah, Syekh Ismail Zain, Habib Fulan, Syekh Yasin Al-Fan, semuanya majelis ada orang Madura. Saya juga bingung nih, kenapa orang Padang udah nggak ada lagi nih? Madura semua. Masya Allah. Itu tempat orang Madura dulu berkeliaran di Mekah. Dulu Imam Juwaini pernah di sana. Imam Juwaini duduk di sana, tinggal mujawir di Makkah, nisf sana, setengah tahun beliau tinggal di Mekah. Tapi dalam waktu setengah tahun dia pindah Mekah, Madinah, 3 bulan. Di mana dia duduk, di situ majelis berdiri. Maka disebutlah Syekhul Haramain, Imamul Haramain. Dan dia punya satu kitab hadiah untuk kita di masa ini. Apa kata beliau? Nas ya, Al-Ghiyas itu kalau saya petakan, belum berbicara tentang nas, teks keagamaan. Agama kita ini nasnya ada 2. Ada yang wahyu suci, qudsi. Ini kesimpulan saya loh baca kitab ya. Kalau dicari pun di sana nggak ada, lafaznya nggak seperti ini. Ada yang kedua ijtihadi. Satu wahyu qudsi, kudus suci. Itu yang anzala, yang turun, anzalna. Ada yang ijtihadi. Jika ini babnya tajalli, turun dari Allah. Kalau ini tarakki, dari hamba kepada Allah. Ini ijtihad. Yang suci inilah yang melahirkan yang kita sebut syariat. Jadi qudsi itu yang disebut syariat. Nah, di dalamnya ada Al-Quran, ada sunnah yang mutawatir. Sunnah yang tidak mutawatir tidak suci, karena masih bisa dikritik rawinya, matannya. Tapi sunnah mutawatir, Al-Quran la yuntaqad alaih, tidak bisa dikritisi, qat'i. Ya qat'i, dan dia tidak banyak. Tapi sunnah yang di bawah mutawatir, ini masih bisa dikritisi, baik matannya, baik rawinya, baik itu kemudian asbabul wurudnya, itu bisa dikritisi. Ini yang suci ini tidak boleh diganggu gugat sama sekali ya. Inilah yang disebut tidak lekang dimakan zaman ya. Salihun likulli zaman wa makan. Itu syariat muqaddasah. Tapi ijtihadi, teks-teks ijtihadi itu ada hasil muamalah ta'amul al-faqih yang disebut dalam hadis may yuridillahu bihi khairan
yufaqihu fid din, rawal Bukhari wa Tirmidzi bisanadin muttasilin ya. Di Bukhari itu ada disebutkan mu'allaq, ada yang muttasilin juga. Allah jika berkehendak keberkahan kebaikan bagi seseorang, yufaqih. Kalimat yufaqih itu menunjukkan proses. Allah akan libatkan dia, Allah akan terjunkan dia, Allah akan masukkan dia sehingga masuk ke dalam asbab-asbab dia mengerti agama. Yufaqihu fid din. Dari situlah muncul teks yang disebut fikih. Fikih di zaman abad pertama, kedua, ketiga bukanlah fikih yang kita kenal hari ini. Sumbernya ada di Juwaini, ada di Imam Ghazali. Imam Ghazali menyebutkan di Muqaddimah Ihya, kitab ini ditulis untuk para fuqaha. Karena dulu fikih bukan hanya ilmu zahir, ahkam yang zahir. Dulu fikih ada namanya, kalau Imam Abu Hanifah, al-fiqhul akbar, ada al-absat, ada al-asghar. Kita pinjamlah istilah itu tapi maknanya kita bedakan. Al-fiqhul akbar usul din. Al-absat kalau kita ambil versi kita itu usul fiqh dan sejenisnya, usul tafsir, usul hadis. Dan yang terakhir al-fiqh al-asghar, tafsir, fikih ya. Hasil-hasil kitab-kitab, bab-bab, bahkan hasil teks yang ada di akidah ketika turun menjadi teks dia menjadi asghar. Makanya terjadi perbedaan antara Imam Asy'ari dan Maturidi dalam bab takwin, kun, qudrah, iradah. Ya, masih ingat? Lupa ya? Kiai kebanyakan baca kitab kayaknya. Bab kalam itu mereka ikhtilaf sudah. Istilah fardu dan wajib. Nah, jadi fikih, ada fikih yang akbar, ada yang medium, ada yang kecil, asghar. Apa kalau diterjemahin itu? Fikih minor ya. Fikih besar, fikih menengah, fikih kecil. Yang kita sebut fikih hari ini itu fikih kecil. Inilah yang melahirkan mazhab. Dan mujtahid, ada ratusan mujtahid dalam sejarah Islam, namun yang bertahan wa ma lillahi baqiyah, yang bertahan yang karena memang mereka dulu muttasil billah, usul kepada Allah, tidak hanya murni ra'yu. Jadi kalaupun Abu Hanifah dituduh ra'yu, enggak. Sera'yu yang Abu Hanifah masih ada unsur-unsur laduninya. Nah inilah yang dikatakan oleh imam kita. Nah ini diungkap oleh Ibnu Arabi, apa kata beliau? Wahyu tasyri'iyah inqata'at. Wahyu syariat putus, dan ada lagi la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka la taghayyur fi syariah, tidak ada perubahan dalam syariat. Tapi yang kedua, la tanqati' wahyun nubuwah, la yanqati' wahyun nubuwah. Ilham gitu kita artikan. Ilham yang turun kepada ulama, bentuknya laduni, futuh. Itulah yang lahirnya 4 mazhab, Sahih Bukhari Muslim, mazhab Imam Asy'ari, Maturidi, Thariqah Sufi Junaid, Al-Jilani, Naqsyabandi, Tijani, Idrisi, sampai sekarang. Siapa tahu nanti Abuya buat thariqat juga kan, thariqat Busrawiyah, Karimiyah ya. Boleh, tinggal nanti dilihat wa ma lillahi baqiyah. Kalau karena Allah pasti kekal. Syekh Ahmad Khatib Sambas, orang kita, beliau gabung 2 thariqah, Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Naqsyabandiyah, namanya TPN. Di masanya kontroversial, dikritisi oleh Syekh Ismail, orang kampung saya, Al-Minangkabawi, lama di Mekah. Mereka debat dulu, sama-sama pengamal thariqat debat. Thariqat Syekh Ismail terus jalan di Sumatera, Naqsyabandiyah, Khalidiyah. Thariqat beliau berkembang di Madura, berkembang di Jawa, berkembang bahkan sampai ke jiran. Wa ma lillahi baqiyah. Mereka kontroversi di zamannya itu biasa.
Maka kita nggak perlu ribut dengan masalah itu, ya. Kita nikmati saja hasilnya. Dan sekarang kita menikmati hasil-hasil itu. Tapi saya berkeyakinan kita perlu thariqah baru, atau minimal revisi thariqah lama. Karena zaman dulu nggak ada gadget. Dulu kiai itu pegangannya tasbih aja. Sekarang kan pegangan kiai Oppo, apalagi Samsung, Apple tapi nggak bisa dimakan. Pegangan kiai sudah lain hari ini. Anak-anak muda santri sama. Maka perlu ada tajdid dalam thariqah, tapi tidak ada tajdid fi syariah. Thariqah boleh berubah, tapi syariat tidak boleh berubah. Ini usul-usul yang kita, usul pokok-pokok yang kemudian kita sepakati sebenarnya. Nah, karena ada orang-orang yang dapat ilham ini, inilah yang merubah negeri ini. Jadi hemat saya, perubahan itu bukan karena kecerdasan ini. Sejarah mencatat Socrates atau Socrates, kalau orang kita baca Socrates, ya, Socrates itu guru dari Aflatun, Plato, kakek guru dari Aristoteles, itu maha guru filsafat. Mati bunuh diri, minum racun, karena dia memikirkan kota kecil bernama Athena, bukan Athena biraihi. Dia nggak usul kepada Allah, itu bunuh diri dia. Muridnya paham, Plato. Maka Plato ini termasuk yang sudah mulai sadar, tapi dia menjadi kemudian seorang spiritualis. Maka filsafat dia dituduh sebagai sumber filsafat falsafi, sufi falsafi. Itu keliru, nggak benar. Muridnya muncul lagi Aristoteles, tetap gagal. Hanya berhasil di buku, tidak pernah berhasil di dunia nyata. Sampai datang Al-Farabi, tetap hanya nggak bisa nulis buku aja. Baru berhasil di tangan Imam Ghazali. Imam Ghazali lah yang kemudian menyempurnakan kekurangan mereka. Maka Ghazali mempersamai Nizamul Mulk, Perdana Menteri di Baghdad. Ide-ide dia inilah yang kemudian menjadi siasah sunniyah, perpolitikan di kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, praktis. Ini kan ejekan filosof di Prancis, ya. Apa kata mereka? Plato, Aristo ini buat konsep negara itu indah sekali. Nanti deh saya cerita ya. Itu apa kata peneliti ini, saya nggak usah sebut. Tapi sayang sekali, konsep itu hanya akan ada dalam ide dia, dalam pikiran dia dan khayalnya, tidak akan pernah ada di alam nyata. Lain dengan Nabi Muhammad, ya, nggak perlu berfilsafat, langsung wahyu. Kekuatan wahyu inilah yang membuat ada kebangkitan. Nah, ilmu wahyu, karena wahyu yang hakiki, yang nubuat tasyri'iyah sudah berhenti, tapi ilham belum berhenti. Dan ilham itu masih diturunkan ulama dalam kitab. Kita bisa ambil langkah dari sana. Jika imam terdahulu dapat ilham, mungkinkah imam sekarang dapat ilham? Mungkin nggak? Bukan anaknya namanya ilham, bukan. Atau bunyai dapat suami namanya ilham, bukan. Jika dulu ada Sidi Ahmad Tijani, Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi, rohaninya terasa bertemu Rasulullah, ulama sekarang mungkin nggak bertemu Rasulullah. Kenapa mungkin? Karena dia bukan nabi, kita juga bukan nabi. Maka secara ilmu akidah, liqa'un nabi yaqzatan wa manaman, itu mungkin. Aklan, apalagi secara naklan. Nah, ketika imam-imam ini mereka dapat isyarat, ada keberanian luar biasa di situ, sehingga mereka tidak mendengarkan kata-kata netizen. Yang didengerin istafti qalbak. Itulah kitab yang sebenarnya. Minta fatwalah ke dalam qalbumu. Disitulah turun ilmu-ilmu yang sebenarnya. Tapi asbabnya mesti ada ngaji kitab, supaya nanti bukan halu, bukan was-was syaitani, ya. Jadi kenapa kita mesti membaca kitab-kitab kuning, Bapak Ibu, para kiai, para bunyai, para mahasantri? Karena Allah menitipkan rahasia-rahasia ilmunya di dada ulama, dan ulama menerjemahkannya di dalam kitab. Nah, inilah panduan masa lalu, sekarang, masa depan.
insya Allah akan terjadi perubahan terus. Dan bagian yang paling inti yang perlu kita ketahui, wahyu kudusi tidak boleh dikritik, tidak boleh berubah. Tapi wahyu ilhami, saya hindari kata wahyu, cukup kita sebut ilham. Ilham, fatwa, ijtihad, mahallun naqad, itu boleh dikritisi. Justru disitulah kita kemudian bertemu taqaddumul ummah wa tamaddun, ya, kemajuan umat, insya Allah. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian pemaparan sangat luar biasa dari Buya Rasyid tentang bagaimana kitab kuning. Ada satu kata yang menarik, ada satu bagian yang saya catat dari kalam beliau adalah bahwa berpolitik tanpa kitab kuning itu tidak akan pernah beres. Ini politik, apalagi jika kaitan dengan beragama. Berpolitik saja tidak akan pernah beres, apalagi kalau kita beragama tidak pakai dasar kitab kuning, maka semakin kacau. Dan hari ini kita jumpai banyak hal tentang itu, ya, banyak tokoh-tokoh agama di YouTube muncul dengan pengetahuan yang pas-pasan, tetapi viewernya banyak, ya, tapi pada akhirnya yang ngomongnya sembarangan, menafsirkan Al-Quran sembarangan. Maka urgensi kitab kuning itu bagaimana kita beragama sesuai dengan pola-pola manhaj yang memang dikembangkan oleh Rasulullah, sahabat, ulama, sampai hari ini kita dari dulu kita. Para hadirin sekalian, untuk melengkapi halaqah kita pada kesempatan hari ini, kita akan buka sampai jam 4:30. Dialog, saya berikan kesempatan 2 termin. Kalau tidak cukup 2 termin, ya cukup 1 termin nanti, karena beliau akan soal ke Kiai Saiful Ali Wafa. Dari ujung selatan 1, dari tengah 1, dari bagian punya 1. 1 Kiai Ersyad. Yang di belakang saya tidak tahu namanya. Nanti. Kemudian dari punya Ibunya tidak ada, ya? Saya wakilkan kepada Kiai Musi, Buya Musi. Baik, demikian saya persilakan kepada yang pertama Kiai Kamalil Ersyad. Kemudian secara bergantian langsung tanpa saya panggil ke yang Kiai Musi, kemudian yang di belakang sana satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abuya, saya adalah orang bodoh terhadap agama. Cuma saya bercita-cita bagaimana agar bisa membaca kitab. Alhamdulillah, Allah tidak menakdirkan saya jadi orang alim, tapi anak saya juga ada di Ma'had Ali. Jadi perempuan lagi sambil dipasarkan. Begini Abuya, saya ini adalah senang berpikir. Oleh Allah ditakdirkan senang berpikir. Saya tidak mengkritik Allah atau tidak mengkritik Tuhan. Dalam konteks pemahaman umat terhadap agamanya, Allah itu merangsang afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfalha. Allah lebih senang memakai kata-kata tadabbur. Nanti saya minta penjelasan. Yang paling inti sebetulnya seperti tidak sinkron, tapi bukan mengkritik Tuhan. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Kenapa Allah tidak menyampaikan atau berfirman fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun? Linir, kalau in kuntum la ta'lamun adalah linir dengan tafakkur. Tapi kenapa Allah menyebut fas'alu ahlal dzikri? Jadi endingnya seperti berbeda dengan in kuntum la ta'lamun pada konteks keilmuan. Pada sisi yang lain Allah juga sangat memprioritaskan innama yakhshallah min ibadihil ulama. Saya kadang-kadang bingung, Allah meranking adalah orang yang takut kepada Allah adalah ulama.
Tapi ketika dia ke persoalan-persoalan agama dan persoalan-persoalan yang lain, fas'alu ahla dzikr. Tapi tidak menyampaikan fas'alu ahla dzikr, tanyakan kepada intelektual, kepada cendekiawan. Tapi tanyakanlah kepada ahli zikir. Dan saya berpikir kok tidak linear. In kuntum la ta'lamun, bukan in kuntum la tafhamun. Ini pertanyaan saya, Abu ya. Jadi mudah-mudahan kita jadi hamba Allah yang berpaham, pemahaman yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung pertanyaan kedua, Kiai Musi. Langsung. Maaf, langsung dijawab permintaan Buya Rasid, langsung dijawab pertanyaannya. Monggo, silakan Baik. Khawatir lupa Pak Kiai. Ya. Pak Kiai ini tawadhu sekali. Ngaku bodoh tapi baca ayatnya canggih. Emang begitu orang alim ya. Barakallahu fikum. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Itu yang menarik. Kok enggak justru yang harus dikritisi itu. Jadi itu bukan mengkritisi Tuhan, tapi kita mengkritisi fikir kita dalam memahami ayat Tuhan. Karena fikir kita nggak nyampe. Allah nggak ngomong afala yatafakkarun al-Quran, yaqul afala yatadabbarun la yatafakkarun. Allah tidak mengatakan Quran untuk ditafakuri, Quran itu untuk ditadabburi. Mal farq baina tadabbur wa tafakkur? Tafakkur syai' wa tadabbur syai'. Tadabbur fi makhluqatih wa tadabbur fi kalamih wa kalamuhu ghairu makhluq. Tadabbur ujungnya wusul, sadar bertuhan. Karena tadabbur pada kalam itu adalah sifat itu bukan makhluk. Wa aqrabut turuqi ilallahi kalam. Cepat-cepat jalan singkat kilat kepada Allah adalah membaca kalamnya, tafakkur kalamnya. Itulah thariqat Imam Syafi'i. Makanya Imam Syafi'i khatam Quran dari pagi sampai asar sampai subuh, khatam Quran. Aqrabut turuq ilallah. Itu tadabbur. Maka tadabbur akhirul usul ilallah, usul ila ma'rifatil kalam wa man yatakallam. Ya, lain dengan tafakkur. Di surat Al-Imran jelas wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ini yang mesti kita matchkan. Kalau enggak match, enggak munasib, akan kebalik-balik sampai nanti. Makanya kita kritisi bukan Tuhannya, bukan kalamnya, tapi yang tidak matching dalam uslub fikir kita. Yatafakkaruna fi khalq. Nah, ini kata kuncinya. Mereka tafakkur mengenai penciptaan alam. Maka fikrah dia hanya mampu mencapai ranah yang disebut makhluk. Sedangkan tadabbur dia tembus kepada Khalik. Jadi bolehkah mengenal Allah? Boleh. Mungkinkah mengenal Allah? Amkan, kalau lebih mungkin. Tetapi tidak boleh memfikirkan Allah. Lalu kenapa fas'alu ahlal dzikri? Kok bukan ahlal fikri? Sudah terjawab? Al-fikr di Quran tidak pernah digunakan kata ism, selalu fi'il. Apa artinya? Yadullu ala subut, menunjukkan bahwa ini tetap. La yataghayyar amma sabaq, huwa al-an kama kan. Dia dulu sekarang sama. Itu disebut ahlul zikr. Karena zikr tetap. Zikr nggak akan berubah. Sekali kita bertemu Allah nggak akan lupa kepada Allah SWT. Sekali Allah menyebut nama kita, selama-lamanya Allah menyebutnya. Man zakarani fi nafsihi zakartu fi nafsi. Siapa yang ujung dari wiridnya, ujung dari fikrah riyadhahnya, dia menyebut namaku dalam dirinya, aku akan sebut dia dalam diriku. Itu kan terjemahan. Duluan mana? Yang qadim atau yang hadis menyebut? Kita ini hadis baru, Allah qadim. Siapa yang belum menyebut? Dia yang belum menyebut.
Allah itu qadim, thabit, la yataghayyar, la yasbiquhu al-adam. Maka ahlul zikr qalbuhu muta'alliq bi muqallibil qulub wa huwa thabitun daimun abadiyyun sarmadiyyun. Si qalbu ini jika dia ahli zikir, qalbunya langsung berkiblat kepada Allah yang tidak pernah berubah-ubah. Disitulah fas'alu ahla dzikr. Tapi kalau fas'alu ahla dzikr, hari ini ditanya lain, besok lain. Apalagi ahlul hifz, hafalannya bisa hilang-hilang. Maka berkata Ibn Aslam, ya, seingat saya namanya di Sahih Bukhari Muslim itu, di Sahih Muslim, dia mengatakan, saya bertemu guru saya Sufyan, saya bertanya berapa persoalan, dia jawab dengan jawaban yang A. Lalu ketemu Ibn Aslam, lain lagi jawabannya, ketemu yang lain lagi jawabannya. Padahal semuanya ahli hadis, ahli Quran. Karena ikhtilaful hifz, beda lagi istinbat, ya. Jadi kenapa fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun? Karena ahlu dzikr ini dia bergantung dengan Maha Allamul Ghuyub, Al-Alim, ya, yang mengetahui ma fis sudur. Kalau kita nanya ke ahli zikir, apa yang kita mau dijawab. Tapi kalau tanya kali fikir, lain yang kita tanya, lain jawabnya. Apalagi ahlul hifz, kita nanya apa, dia jawabnya apa, gagal paham. Jawaban-jawaban gagal paham inilah yang membuat umat ya seribu ba'dhum ba'dhah. Sesama aswaja jotok-jotokan, ini kan sarungnya sama, ya, sama-sama apa tuh? Ya, tasbihnya sama, kunutnya sama, giliran pemilihan contok-contokan. Beda boleh, ad-darb mamnu, ya. Ikhtilaf matlub fid din. Emang itu maunya Allah. Allah maunya umat ini yakhtalif. Tapi Allah tidak mau yadribu ba'dukum riqaba ba'd, itu yang Allah enggak mau. Maka kita membedakan ada ikhtilaf dengan iftiraq, kita bedakan selalu. Itu sekelumit ya, takut nanti kepanjangan. Allahu a'lam bishawab. Kemudian pengajar selanjutnya ke musik. Mohon izin berdiri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya sebenarnya malu disebut kiai Bu ya, karena cuma dompleng. Kebetulan bapak saya disebut kiai, akhirnya saya walaupun begini disebut kiai. Tetapi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Buya, mungkin sebagai koreksi. Satu, kitab Ghiyasul Umam fil Qiyasil Zulam bukan karangan Imam Al-Juwaini, tetapi karangan putranya Imamul Haramain. Kedua, ada teks yang sangat saya hafal sekali. Faqad dzakara al-Imam Al-Hafidh Ibnu Asakir an Ibn al-Mundhir annahu qala la yashukku ahadun min ulama'ina anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wulida fi amil fil wa bu'itha ala ra'sil arba'in. Imam Ibnu Asakir dari Al-Hafidh Imam Ibnul Mundhir, beliau berkata, tidak ada satupun para ulama yang ragu-ragu bahwa baginda Rasul dilahirkan pada tahun gajah dan diutus sebagai nabi pada usia 40. Tetapi pada sore ini, mohon maaf, sepertinya ulama tidak ada yang ragu, tetapi Buya Ar-Razi Hasim agak ragu.
Tetapi begini Bu ya, mohon maaf. Saya hari ini hadir sebagai salah satu pengurus Aswaja NU Center. Kalau Buya tadi mengatakan ada hadis mata kunta nabiyan, kapan engkau ya Rasul dijadikan sebagai nabi oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab, kuntu nabiyyan wa adam bainal ma'i wat turab. Kalau hadis itu yang dijadikan dasar bahwa baginda Rasul secara formal baru sudah menjadi Rasul sebelum dunia ini diciptakan, maka saya hari ini mau mengatakan bahwa saya sudah sejak dulu menjadi pengurus Aswaja NU Center sebelum dunia ini diciptakan. Kemudian yang keempat, mohon maaf, kajian kita pada sore hari ini sepertinya bukan tentang urgensi kitab kuning dalam berbangsa dan bernegara, tetapi lebih ke pembahasan urgensi thariqah dalam berbangsa dan bernegara. Jadi kalau ada pertanyaan yang mengarah kepada hal-hal yang tentang bagaimana kiprah kalau kita memahami kitab kuning dalam berbangsa dan bernegara, tolong jawaban tentang hal itu lebih dijabarkan lebih luas lagi oleh Buya Ar-Razi Hashim. Terima kasih. Nah, demikian Bu ya, langsung dijawab. Syukran atas tasihnya. Seharusnya antum salah satu pembicara pada sore ini ya. Syukran. Baik, mengenai yang pertama diriwayatkan oleh Imam Al-Hafiz Ibn Asakir, ana adri bihadha riwayah. Saya juga tahu riwayat ini. Ya. Beliau beriwayatkan dari Al-Hafiz Ibn Al-Munzir, tidak ada syak bahwa Nabi dilahirkan pada tahun Fil, la syak. Wa bu'itsa, la syak. Apa arti bu'itsa? Ma makna bu'itsa? Apa arti bu'itsa? Apa artinya Kiai? Diutus sebagai seorang nabi secara formal. Itu kalam antum atau teksnya? Terserah Buya Ar-Razi. Saya tanya karena antum mengungkapkan teks, saya tanya, ma makna bu'itsa? Hal fi farq baina bu'itsa bi'tsah dengan nubuwah, bi'tsatur risalah dengan nubuwah, fi farq. Enggak usah pakai kalam itu dulu, pakai kalam Imam Darimi aja. Ada di Sunan Darimi. Abu Darda bertanya, wahai Rasulullah, kapan engkau sadar? Mata tadri, kapan engkau sadar engkau seorang nabi? Enggak usah pakai kitab Ibnul Munzir, kejauhan itu mutaakhirin. Ini levelnya dia satu tabaqat dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Wafatnya 255 Hijriah. Tetapi Imam Bukhari juga beberapa saat sama-sama berguru dengan beliau. Tapi umurnya lebih tua karena lahirnya 181 Hijriah. Ya, saya tahu antum ketua NU apa tadi? Aswaja Center. Ya, alhamdulillah, syukur, jazakallah khair ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Darimi, lahirnya tahun 181 Hijriah. Ketika Ibnu Barak wafat. Maka dia umurnya dekat dengan Ahmad bin Hanbal, pendiri Hanbali. Di situ ada riwayat. Kapan engkau sadar wahai Rasulullah engkau seorang nabi? Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Ketika aku bermain dengan anaknya Halimah, tiba-tiba dadaku dibedah, diambil oleh dua sosok terbang dari atas. Itu beliau sadar dia seorang nabi. Antum umur segitu sudah sadar belum jadi ketua NU Center? Aneh tanya serius, sudah sadar belum? Syai'ani mukhtalifani, dua hal yang berbeda. Antum menyadari sebagai ketua NU Center beda dengan Nabi SAW. Dua hal yang berbeda. Ada. Apakah kalam Ibnul Munzir yukhalifun Nabi SAW? Bisakah kalam Ibnul Munzir mengalahkan kalam Nabi? Mata tadri annaka nabiyyun?
Kapan kau tahu engkau seorang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nggak bisa. Maka kalam itu bukan Ibnu Munzir yang salah. Anta mukhti fi fahmi ma'na al-bi'tsah. Kita berbicara bab nubuwah, la bi'tsah ya akhi. Ya, kita nggak ngomong bab bi'tsah, bi'tsah muttafaq annahu bu'itsa fil arba'in. Ini ana sengaja bil Arabiyah dijawab biar yang lain nggak paham juga ya. Bainana mahabbah baini wa bainak. Baik. Halas. Apa lagi? Ini yang ketiga. Baik, semakin sore kayaknya semakin seru ini. Apalagi nanti kalau Ibu Nyai sempat juga menyampaikan pemikiran-pemikirannya tentang kita pada sore hari ini. Oh, yang terakhir soal thariqah. Ya, halas. Adakah thariqah tidak pakai kitab? Kalau ada bid'ah, dalalah. Maka antum lihat, saya berbicara kenapa saya bawa tentang masa spiritual dalam bab kitab. Karena saya menemukan justru kebangkitan rohani spiritual saya ada di dalam kitab. Mungkin kita beda pandangan, nggak masalah. Dan saya melihat orang-orang yang membackup negeri ini, salah satunya orang yang baca kitab dan dia seorang mursyid thariqah. Dulu presiden yang lama juga sama, sebelum presiden ini, kalau dia lagi ada masalah dikumpulkan mursyid-mursyid kiai-kiai di sana, zikiran la ilaha illallah. Ada. Mereka cuma mengamalkan satu hadis qudsi, la ilaha illallah hisni. La ilaha adalah bentengku. Siapa yang masuk bentengku aman dari gangguan, ya, siksaku, apalah segala macam. Itu dipakai, maka aman waktu memerintah. Sekarang dibongkar-bongkar lagi. Paham maksudnya ya? Adakah thariqah terlepas dari sosok seorang kiai? Adakah thariqah terlepas dari sosok kitab kuning, dari ilmu-ilmu yang ada di kitab kuning? Nggak ada. Saya yakin, hakul yakin, antum pasti belajar sejarah. Kerajaan Banten dulu dipimpin rajanya, sultannya seorang sufi dan mengajar kita. Di Banten ada Sultan Hasanuddin. Sanad-sanad kita, beberapa kitab ke beliau sebenarnya, sanad thariqah. Mereka memimpin negara seorang sufi. Di Riau, di Kalimantan, di Aceh, semuanya, hampir semuanya. Bahkan thariqah Sanusiyah, thariqah Naqsyabandiyah. Ya, bahkan di Maghrib itu apa aja ada thariqah. Tijani, Siddiqiyah Umariyah, Jazuliyah, Masya Allah. Dan raja-rajanya ngaji kitab, dipandu oleh kitab. Ya. Kenapa saya nggak banyak berbicara bab politik bernegara? Ya itu lebih paham beliau lah. Itu bagian ranah beliau. Takut lebih salah lagi saya kalau ngomong. Maka saya menghindari bab itu dari tadi. Ya. Barangkali itu ya. Baik. Dan saya cukup ya ke emosi. Nanti berlanjut di diskusinya di warung kopi saja nanti. Baik, ini memang menarik. Saya sering diskusi dengan beliau, Abu ya. Saya punya forum kajian tafsir Al-Quran bersama beliau yang setiap bulan. Jadi memang diskusinya memang sangat luar biasa. Ada dirasa naqdiyah, ada dirasa tahliliyah juga. Baik, saya persilahkan yang ini ya. Oh ya, silakan ya. Itu sudah kado. Kiai Abdul Hadi ini, tapi bukan Buya ini. Masih Kiai gitu ya kalau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang tadi itu Kiai beneran, kalau ini santrinya. Saya mengikuti channelnya Buya Rosi lebih 2 tahun. Alhamdulillah sejak corona jadi aktif mengikuti dengan nuansa kontroversi. Tadi pemandu belum menjelaskan, Buya ini sudah menikah, setahu saya di YouTube ya. Jadi tadi kalau ada yang menawarkan Mbak Kiai masih ada 2 buktinya, nggak tahu kalau menang. Terus ini supaya nggak serius, jam 2 tadi sangat serius Buya. Saya ini sekarang yang tidak serius.
Yang pertama yang saya tidak serius, saya mengharapkan Buya itu ngajar melalui channelnya. Ya, mungkin punya channel sendiri. Walaupun yang saya tahu di YouTube-nya itu beraneka ragam di masjid-masjid atau di majelis-majelis yang diadakan oleh artis-artis, sehingga kita bisa mengikutinya. Itu satu. Yang kedua, ini selama saya ikuti pengajian-pengajian Buya di YouTube, ada satu hal yang sampai sekarang mengganjal dalam diri saya. Bagaimana menyatukan akal, hati untuk satu arah. Dalam pengertian satu arah bisa menjadi hamba yang soleh di hadapan Allah. Kadang-kadang bertentangan antara yang ada di akal dengan yang ada di hati. Yang kedua, ini Buya terkait dengan penjelasan-penjelasan soal ilahiyah. Kadang-kadang akal sangat terbatas memahami soal ketuhanan, tapi hati tidak terbatas. Walaupun tadi Buya menjelaskan sudah membatasi, cukup tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatilah. Nah, tapi dalam penjelasan Buya itu banyak menjelaskan tentang Allah yang bersemayam dalam diri atau jiwa. Tidak tahu apa itu di akal atau di hati. Saya yang nggak bisa, mungkin bisa dijelaskan oleh Buya. Terakhir terkait dengan Kiai Haji Abuya Bushro Karim, tadi Buya meminta untuk bisa menjadikan thariqah. Saya setuju itu. Thariqah siasat. Ini tambahan informasi ke Buya. Beliau ini ketua DPRD 2 periode, bupati 2 periode, ketua partai nggak ketemu periodenya. Artinya kalau dalam soal thariqah siasat cukuplah beliau politisi yang soleh, dan insya Allah yang hadir di sini ini banyak santri beliau dalam soal politik. Dalam soal kitab saya juga sering mengikuti channelnya walaupun sering putus-putus. Seperti kata Buya tadi, mungkin pengelolanya masih perlu belajar IT lagi. Kalau yang Buya tidak masuk live enak terus karena memang dikelola oleh pengelola yang profesional. Itu Buya, saya pikir tadi perdebatan-perdebatan yang muncul jangan menyebabkan bahwa perbedaan yang ada antara kita dan kehadiran Buya di sini membuat Buya kapok untuk hadir di Sumeneb khususnya dan di Madura. Kita semua walaupun tidak nyantri langsung kepada Buya, tapi kita nyantri melalui online. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada perbedaan ya kalau semuanya disikapi secara dalam konteks munazarah. Saya kira tidak ada perbedaan. Semuanya sama dalam konteks melengkapi kekayaan khazanah kita tentang keislaman. Yang kedua tadi bahwa moderator memang tidak disuguhi kurikulum vitae. Jadi tidak sempat memperkenalkan beliau karena saya melihat bahwa al-ma'ruf la yu'arraf. Jadi orang yang sudah terkenal tidak perlu diperkenalkan lagi. Karena yang qabilu al-mu'athira itu hanya nakiratun. Sementara Buya sudah makrifat di mana-mana di channel YouTube-nya. Alhamdulillah kali ini kita datangkan langsung beliau dan sempat mengaji kepada beliau. Baik, pertanyaan soal akal dan hati Buya. Jadi hubungannya seperti apa? Kemudian suluk ilahiyah dan thariqah Ibu Surah ini. Silakan. Ya, thariqah al-Bushrawiyah. Baik, Bapak Ibu, para kiai, para bocah Mas Satri. Tadi ada yang terbakar kayaknya. Santai aja. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Jidal munazarah bahsul masail itu masa lalu. Makanya saya menghindari biasanya jidal-jidal. Ya. Mohon maaf kiai ya. Saya menghindari sekali karena kalau dipancing takutnya masuk. Sayanya masuk nggak bisa keluar. Ya, itu pesan dari guru saya. Ya. Tapi kalau ada yang bertanya dan ada yang mau mubahasa, saya terima. Tapi saya nggak akan datang kalau diundang ke bah. Tapi kalau mau datang, tafadhal. Ana maftuh. Ana maftuhu ra'yan aqlan wa qalban insyaallah. Ya, nggak ada masalah. Kita memang perlu, mungkin ada kalam saya yang tidak pas didengar,
Ya seperti kalam Ibnu Munzir pun seorang kiai bisa beda paham antara saya dan beliau, kan bisa beda paham, ya. Apalagi jika itu muncul di dalam sosial media, itu sangat mungkin, ya. Makanya saya kemudian berinisiatif dari dulu kalau kajian kita pakai kitab. Jadi ketika mau bahasa kita dengan kitab. Tapi setahu saya sepanjang ini berdebat dan melihat sejarah perdebatan, orang berdebat kalah tidak terima, menang pun tidak ada rasa apa-apa. Dua-duanya kalah di sisi Allah. Karena dua-duanya sama hatinya keras. Satu hati keras merasa menang, merasa benar. Satu hati keras karena merasa malu. Itu kenapa Allah mengharamkan jidal. Yang boleh itu tas'al, ya, yang tidak menyebabkan isa'ah fil qulub, qaswah fil qulub, ya. Syukur tadi masukannya dari Pak siapa tadi? Ustaz Abdul Hadi, ya. Insya Allah nanti kita buat channel sendiri. Insya Allah nanti, ya. Insya Allah. Mungkin cari waktu yang kosong dulu lah kita. Bagaimana cara menyamakan, mepaskan antara kolbu dan akal? Sebenarnya akal kolbu itu tidak perlu dipisah-pisahkan seperti gambaran pikiran kita. Di Quran, coba perhatikan, lahum qulubun ya'qiluna biha. Kan ada dua ayat, ya. Satu sindiran di surah Al-A'raf, satunya surah apa itu? Al-Hajj, ya. Al-Hajj 26 saya ingat saya. Mohon dikoreksi. Benar Al-Hajj, ya? Ya. Itu justru pujian. Ternyata ada satu pesan di ayat itu, jadikan kolbu sebagai server, sebagai khazanah, sumber berta'akul, berfikir. Selama ini kita berfikir itu sumbernya hissi, hawas, apa yang terbaca, apa yang terlihat. Tapi kalau orang berfikir, sumbernya lahum qulubu ya'qiluna biha. Mereka jadikan kolbu sebagai dasar asas marja untuk berta'akul, bertafakur, maka akan indah perdebatannya, akan indah diskusinya. Karena kolbu itu adalah baitul adab. Kolbu itu tempat adab, karena Allah selalu menatapnya. Ketika seseorang tidak dengan kolbu, la adabalah, hilang adabnya, ya. Nah, adab kalau ngaji, masih ingat kita kalau ngaji kirim Fatihah kepada musannif, benar kan? Itu supaya dari akal kita kembali yang liar ini dikembalikan ke rumahnya. Itulah rahasia baca Fatihah sebelum ngaji. Ya, tadi mungkin kita belum baca Fatihah sebelum ngaji, tapi kan tadi sudah dimulai doa, ya. Mungkin kita berdoa belum pakai kolbu, barangkali. Nah, itu yang membuat kita ketika ngaji, gurunya siapa aja, itu nggak akan bisa memilah nanti, ya, barangkali itu. Maka mulailah, masuklah pintu dari tangganya, masuklah rumah lewat pintunya. Masuk pintu pun ada assalamualaikumnya. Nah, untuk membuka kolbu, maharnya adalah Al-Fatihah. Insya Allah, silakan diamalkan itu. Saya kalau baca kitab biasanya baca Fatihah dulu. Mau ngaji di syekh mana, di YouTube, biasanya di awal atau di akhir saya baca Al-Fatihah. Biasanya begitu, ya. Sehingga kita tidak menangkapnya dengan akal. Akal ini di sini, mohon maaf, yang belajar ilmu neurologi, di bagian depan kita ada namanya otak, korteks, apa istilahnya, ya. Dia cuma 10% dari otak ini, cuma 10%. Dia seperti reptil. Kalau lihat orang baru, dia pengen ngelawan, pengen begini, itu reptil. Makanya jika kita lahum qulubu ya'qiluna biha, itu dengan mahabbah, dengan ukhuwah, dengan husnuzan. Itu kalau lahum qulubu ya'qiluna biha. Lain dengan mereka yang disebutkan dalam surah Al-A'raf, ya. Mereka punya qalbu la ya'qiluna biha, tapi qalbunya dibiarkan tidur, enggak digunakan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan kasih aplaus untuk Buya Taslim.
Tinggal satu ya, saya buka satu orang saja. Oh, dari perempuan, jadi dua orang, satu orang kemudian dari perempuan. Soal Tariqah Busrawiyah tadi silakan ikuti pengajian hikam dan bulan. Beliau yang masuk dan beliau menyajikan hikam dari sisi siasah dan sisi budaya dan secara lengkap. Jadi saya kira nanti akan itu menjadi cikal bakal lahirnya Tariqah Busrawiyah. Dari saya dilihat. Baik, saya persilakan Habib, kemudian Afwan Habib Arif Ismakum, Nizam Nafayat. Bismillahirrahmanirrahim. Buya Razi, teringat ada hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Allah Musa, "Idza ra'aita 'abdi yukthiru dzikri fa ana adzibtu lahu bidzalik wa ana." Kira-kira Buya, bagaimana caranya supaya Allah Subhanahu wa taala selalu mengizinkan kita untuk mendekatkan diri kepadanya sehingga kita bisa dicintai olehnya. Sedangkan untuk bangun malam kadang sudah susah. Yang kedua, saya yakin orang-orang seperti Buya ini termasuk orang yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan tausiah, untuk ingat kepada Allah. Berarti Buya termasuk adibtu lahu, tidak? Dan saya berharap berdirinya saya di tempat ini, karena ini saya selalu diingat dengan Buya. Ada seorang habib yang bertanya di sunnah kepada Buya, karena saya yakin pandangan Allah saat ini tertuju kepada Buya, sehingga di saat Allah Ta'ala memandang hati Buya, ada nama saya di hati Buya, sehingga saya juga dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, silakan Nizam yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya belum terkenal, saya kenalkan diri dulu. Saya Zainab Ali Isyam Ali Wafa. Kebetulan saya tidak sekolah Buya. Saya hanya sekolah formal di MINU dan saya tidak pernah mondok. Jadi saya ingin bertanya barusan tentang apa yang Buya katakan terakhir, yaitu tentang mahabbah. Guru saya pernah mengajarkan, pernah berkata ad-din al-hubb, dan suami saya mengatakan ad-din at-taklif, sedangkan kakak saya mengatakan ad-din al-aql, karena la dina liman la aqlana. Kembali kepada mahabbah, saya ingin bertanya bagaimana tentang ad-din al-hubb menurut pendapat Buya sebagai ahli thariqah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Habib, husnuzannya. Tapi saya tidak sebaik yang antum pikirkan, bayangkan. Fi qalbi syawaidu dhunub, fi qalbi kadarat wa zulumat wal hujub, hujubun fawqa hujubin. Kalbu saya terlalu kotor untuk dipandang oleh Allah, tapi rahmat Allah lebih luas dari kalbu saya, kalbu kita semua. Maka seperti kata Imam Syazili dalam Hizb Al-Bar, Hizbul Kabir, ya Allah, kalau siksa murka kami memang pantas disiksa, tapi rahmatmu aula, rahmatmu lebih utama untuk mendapati kami. Ini modal kita cuma itu. Modal kita cuma Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Rahim tidak ada lagi. Ya. Dan Rasulullah disebutnya dalam Sahih Muslim, ya, disebutkan wa dzakara annahu raufun rahimun.
Nah, itu perkataan sahabat Ibn Mut'im yang apa katanya, Rasulullah itu disebut oleh Allah di dalam Al-Quran Rauf Rahim, dan kita sudah dengar sering setiap kali maulid, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka yang kita lakukan, yang saya lakukan setiap hari hanyalah bersolawat. Solawat. Karena solawat itu semoga dengan solawat ini Allah mengizinkan nama kita ada dalam daftar syafaat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dipandang Allah kan cuma qalbu Rasul. Jika di dalam qalbunya ada nama kita yang bersolawat, kita nastahiqu bi syafaatihi insyaallah. Ya. Tentu orang-orang yang tidak mau sholawat bukan berarti dia nggak mau sholawat, dia mungkin belum ada waktu aja, ya. Husnuzon juga kita mau orang. Baik, insya Allah saya husnuzon kepada siapapun yang hadir bahwa ini adalah hamba-hamba Allah yang saleh, yang di qalbunya ada tasdik, dan semoga kita termasuk yang disebut ikhwan, yang disebut karena hadis Imam Nasai. Ikhwan, ya, ada di kitab juga, ya, semuanya ada di kitab. Baik, Bu Nyai, siapa tadi? Zainab. Saya juga tidak pernah nyantri sebelum kuliah, tapi dulu waktu masih MTSN dan MAN, saya nyantri kalong. Pulang jam 2 sudah biasa. Nyantri kalong ke mana-mana karena ada kemunduran pesantren di kampung kami di zaman saya masih muda remaja. Sekarang masih muda juga sih. Dulu ada ratusan ma'had di tempat kami mati suri. Maka saya iri dengan orang-orang Madura. Setiap pojok, setiap gang ada pesantren. Ya, bahkan dalam satu gang ada lebih dari satu pesantren. Kok bisa ya? Pulaunya nggak sebesar Sumatera, tapi pesantrennya sangat ramai luar biasa. Barakallahu fikum. Itu sebabnya ketika Allah izinkan saya membaca kitab-kitab kuning, kitab-kitab tidak berharokat, saya nggak mau lepasin waktu kuliah. Itu alasannya. Jadi saya kalau mampu baca kitab itu kelas 1 MAN, baru mampu baca kitab. Didoakan seorang mursyid namanya Syekh Hasan Basri, yang saya dulu ngaji kitab hikam dengan beliau. Tapi waktu beliau ngajar kitab, saya belum bisa baca, cuma tahu halamannya. Kalau halaman kan kita juga tahu kan, ya, angka-angka. Didoakan beliau, belum meninggal, nggak lama setelah itu, saya kayak mengerti aja baca kitab, heran juga. Kalau waktu cuma pendek 3 bulan, ya, barokah al-madad minasadah. Ya. Jadi nggak bisa Ustaz, Thariqah laduni pisah dari kitab, nggak bisa. Semuanya dari kitab, ya. Kita harus berbicara dengan apa yang kita rasakan. Ini yang saya rasakan, ya. Dalam saya, kenapa kemudian muncul nasionalisme dalam diri saya, muncul hubbul watan dalam qalbu saya, itu karena hasil baca kitab, ya. Lalu apalagi tadi pertanyaannya? Ya, ada ungkapan ini, ingat, itu bukan hadis. La aqla liman la dinalah, itu bukan hadis, tapi itu ungkapan ulama. Sama dengan awaluddin ma'rifatullah, itu bukan hadis, itu kalam ulama, ya. Tidaklah ada agama bagi orang tidak ada akal, maka ad-din aqlun. Tapi ingat, ini asar falsafah, ini pengaruh falsafah dalam beragama. Lalu bagaimana dengan ad-din taklif? Agama itu beban, tugas. Ini asarul fuqaha, pengaruh ahli fikih. Lalu ad-din al-hub, ini pengaruh dari ahlul ihsan. Jadi lengkap sudah. Ini bukan untuk dibenturkan, tapi ini 3 jalan yang harus 3 rukun yang mesti digabung. Fama huwa ad-din? Ad-din salasah. Al-aqlu wat-taklifu wal-hubbu. Itulah Islam, iman, ihsan. Dan semuanya ada di kitab, ya. Jadi hub itu cinta. Kalau agama hanya diartikan
Ustaz boleh nggak ini, Kiai boleh ini, Abuya apa hukumnya ini? Itu taklif. Seakan-akan beragama itu beban. Tapi ini harus diketahui, karena ini wajib syar'i. Fardu ain kah itu, fardu kifayah kah itu. Tapi kalau sudah orang masuk ke bab mahabbah, yang tadi dikira itu taklif jadi nggak taklif. Ini sebagai contoh, suami istri menghidangkan nasi makan buat suami, kalau itu nggak ada rasa cinta, beban nggak? Minta gaji ibu-ibu, sanggup nggak kayak gaji ibu? Nggak sanggup kita gaji istri kita nggak sanggup. Babysitter berapa gajinya? Orang yang masak berapa gajinya? Belum lagi urusan-urusan yang lain yang kita nggak boleh ceritakan. Ya bisa digaji itu. Laulal hub, kalau bukan karena cinta, nggak mungkin. Atas dasar itulah dalam surat Ali Imran, Qul in kuntum tuhibbunallah. Agama itu dibangun dari jika benarkah engkau cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Jika kepada Allah cinta, maka ikut Nabi mesti cinta. Ini yang dibahas oleh ayah dari guru saya, Syekh Taufik Al-Buti, menulis kitab ayahnya Muhammad Sa'ir Ramadan Al-Buti, Fiqh Sirah. Di bagian pembahasan tertentu beliau mengkritisi Syekh Albani. Syekh Albani ini mengatakan ittiba Nabi cukup zahirnya, ittiba terhadap amaliyahnya, bukan ittiba hub, bukan ittiba tabi'i. Itulah sebabnya Albani mengharamkan, menganggap syirik tabarruk. Tabarruk, tahu tabarruk ya? Ada asar Nabi peninggalan Rasulullah kita bekas kiai apa kita ambil. Itu bagi Albani itu beda. Kita setiap kali mahal qiyam kita berdiri, benar? Itu kan tafaulan dengan hadirnya Nabi di kota Madinah. Meskipun negeri kita ini nggak sama dengan Madinah, semoga Allah madinahkan negeri kita. Itu maksudnya. Bagi dia itu syirik atau minimal bid'ah. Syekh Shalih Fauzan yang kitabnya sekarang dipakai di beberapa pesantren-pesantren modern mengatakan bahwa Maulid Nabi itu bid'ah. Gawat gitu. Sekarang dipakai di pesantren. Semoga pesantren ini terjaga dan kitab-kitab tersebut. Masih ada Edu Center ya. Edu Center yang jaga ya. Jangan sampai ini kitab-kitab takfiri, tabdi'i ini berkembang di pesantren kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Monggo Kiai menjadi panglimanya di situ. Ya. Cukup ya. Jadi ad-din salasah, al-aqlu wal amalu taklif, dan ketiga ini puncaknya al-hubbu. Itulah al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan usul bersama dengan yang dia cintai. Semoga Allah berikan kita cinta itu. Amin ya rabbal alamin.